Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya yang sudah klik video ini. Di video kali ini aku mau share tentang evaluasi menabung atau anggaran keuangan. Nah, dari anggaran keuangan ini aku mau bikin budget pengeluaran tahunan yang biasanya aku tuh kalau misalkan membuat anggaran bulanan, biasanya di akhir bulan ya, aku share ke teman-teman semua itu aku tanpa pengeluaran tahunan yang aku list di setiap anggaran. Nah, makanya aku mau evaluasi nih buat anggaran keuangan aku, terutama untuk menabung keperluan tahunan aku. Nah, untuk keperluan tahunan aku ini ada beberapa yang harus aku evaluasi ya. Yang pertama itu ada pajak, kemudian ada kurban. Kalau misalkan hari raya, ini aku nggak akan masukin ke pengeluaran tahunan karena ada budget THR ya. Biasanya untuk yang bekerja, pegawai negeri ataupun swasta biasanya selalu mendapatkan yang namanya THR atau tunjangan hari raya. Jadi untuk hari raya ini aku nggak akan anggarkan karena biasanya setiap menjelang THR turun atau THR cair ya, itu tuh aku udah list atau bikin anggaran untuk pengeluaran atau kebutuhan hari raya seperti baju ya, kemudian THR ponakan, kemudian ada kue lebaran, bahkan sampai biaya masak di hari lebaran kalau misalkan nggak mudik. Kalau misalkan mudik biasanya aku juga alih fungsikan untuk keperluannya di keperluan mudik ya teman-teman, seperti bensin, oleh-oleh dan lain sebagainya. Nah, di sini aku akan fokuskan untuk pengeluaran tahunan yaitu di pajak kendaraan seperti mobil dan motor yang memang aku miliki, sama untuk kurban. Kalau misalkan pajak ini dari tahun ke tahun memang udah menjadi tanggung jawab Pak Su ya. Makanya aku mau menganggarkan khusus untuk kurban. Biasanya aku tuh kalau kurban suka mengambil tabungan dari tabungan tahunan aku nih teman-teman. Dan jadi akhirnya aku berpikir karena sedikit lagi bulan depan ya, ini tuh udah masuk hari raya Idul Adha gitu, makanya aku suka pikir untuk mengevaluasi nih pengeluaran tahunan aku terutama untuk kurban, karena kalau kurban kan ini menjadi tanggung jawab aku ya, artinya aku mengambil dari tabungan tahunan yang sudah bisa aku anggarkan setiap bulannya gitu. Kalau pajak sih enggak, itu dari Pak Su ya teman-teman. Nah, selain dari kebutuhan pokok dari pendapatan yang sudah aku catat setiap awal bulan, kemudian menyisihkan tabungan 30% atau 20% dari pendapatan. Aku juga mencatat setiap pengeluaran ya. Untuk teman-teman yang sudah selalu nonton video aku pasti tahu, setiap menjelang awal bulan aku selalu bikin anggaran untuk pengeluaran harian, bulanan ataupun mingguan. Ini sesuai dengan penghasilan ya. Untuk teman-teman yang nonton video aku, karena aku berpenghasilan bulanan, artinya setiap awal bulan Pak Su memberikan anggaran untuk urusan dapur aku, makanya aku membuat catatan pengeluaran sesuai dengan penghasilan bulanan seperti kebutuhan pokok, kemudian rekreasi atau liburan itu aku nggak terlalu menganggarkan ya, aku paling masukin ke kebutuhan tak terduga karena lebih sering Pak Su sih yang ngeluarin budget kalau untuk pergi-pergi liburan gitu. Paling aku bensin aja nih teman-teman sama parkir. Terus ada juga hiburan atau me time ya. Me time ini aku masukin untuk aku skincare, biaya skincare. Terus ada juga pengeluaran tambahan. Kalau pengeluaran tambahan sih paling kalau perabot rusak ya teman-teman, atau baju gitu. Nah, ini tuh aku langsung fokus aja ke pengeluaran tahunan yang memang sudah aku anggarkan atau ingin aku evaluasi nih. Kalau misalkan aku membuat pengeluaran tahunan seperti kurban yang memang aku sangat tekankan banget untuk aku evaluasi di video kali ini, aku mau bikin setiap bulannya itu aku cantumin nih pengeluaran tahunan. Jadi aku nggak perlu mengeluarkan lagi tabungan tahunan aku untuk biaya kurban. Jadi setiap bulan aku mau nyicil sesuai dengan nominal harga. Misalkan aku mau kurban kambing ya, karena biasanya aku gantian sih teman-teman sama Pak Su. Jadi setiap tahun paling 1 ekor kita untuk mewakili satu keluarga ya.
Jadi kita gantian, misalkan tahun ini aku, tahun berikutnya Pak Su gitu. Begitu seterusnya sih teman-teman untuk selama ini. Karena memang baru itu sih kemampuan aku. Kalau misalkan untuk teman-teman mungkin udah lebih ya dari aku. Alhamdulillah. Semoga semakin ditingkatkan untuk korbannya, terus mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah. Amin. Nah, ini untuk pengeluaran evaluasi dari anggaran keuangan aku. Aku tekankan yang keempat ya, yaitu pengeluaran tahunan yang aku kasih kotak biru karena ini yang paling penting banget yang bakal aku evaluasi untuk bulan depan. Jadinya aku mau anggarkan untuk pajak. Ini enggak ya teman-teman, seperti aku bilang pajak udah untuk Pak Su ya, udah tanggung jawabnya. Terus ada kurban yang memang ini aku tekankan karena memang biasanya aku mengambil dari tabungan tahunan aku. Nah, untuk teman-teman yang nonton video aku sampai di detik ini bisa di-share dong untuk cara tabungan Idul Adha-nya bagaimana, bisa sharing di kolom komentar ya. Nanti bisa juga jadi referensi aku untuk membuat anggaran keuangan ke depannya atau di bulan berikutnya, terutama tentang pengeluaran tahunan yang selama ini belum aku cantumin di setiap anggaran keuangan yang aku buat menjelang gajian, tepatnya di akhir bulan ya. Dan ini untuk yang terakhir dari evaluasi menabung atau anggaran keuangan aku, yaitu evaluasi pengeluaran uang bulanan atau mingguan atau harian ya. Ini tergantung dari teman-teman semua berpenghasilan bulanan, mingguan ataupun harian. Kalau untuk yang berpenghasilan bulanan bisa mengikuti cara aku ya teman-teman. Ini untuk sharing aja karena aku juga bukan ahli keuangan. Aku hanya mengelola keuangan pribadi aku sebagai ibu rumah tangga yang setiap bulannya mendapat kepercayaan dari suami untuk mengatur atau mengelola keuangan untuk kebutuhan dapur aku terutama. Cuman kalau misalkan kita ini kan ibu-ibu ya, emak-emak itu kan suka pengennya punya tabungan sendiri, bisa beli dari tabungan kita. Dan kadang-kadang kalau misalkan kita punya tabungan tuh bangga aja gitu teman-teman. Sama nggak sih kayak aku? Nah, ini aku dari evaluasi pengeluaran bulanan aku sudah terapkan ya teman-teman. Videonya aku pernah upload 1 kali, tepatnya di akhir bulan kemarin sebelum aku terima uang dari Pak Su. Jadi sebelum aku mendapatkan anggaran bulanan, video evaluasinya udah aku upload terlebih dahulu. Jadi dari evaluasi pengeluaran bulanan aku bisa mengetahui mana sih pengeluaran yang harus aku tambah, misalkan dari kebutuhan mingguan ya atau belanja mingguan, tepatnya untuk belanja sayur aku bisa tambahin. Terus ada juga kebutuhan pengeluaran yang wajib aku kurangin gitu. Jadi aku bisa evaluasi di situ. Nanti biasanya ada sisa ya teman-teman dari amplop-amplop atau pos-pos yang sudah aku pisah-pisahin. Karena memang aku misah-misahin uangnya itu masih di amplop jadul gitu. Cara lama, tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini masih efektif untuk aku mengelola anggaran keuangan yang sudah aku tetapkan setiap bulannya. Nah, kalau teman-teman bisa juga ya pakai dompet keuangan atau dompet bertarget atau dompet pintar. Banyak sekali lah sekarang ya yang lebih modern. Tapi kalau misalkan masih pakai amplop kayak aku juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sudah menerapkan anggaran dengan menganggarkan pengeluaran tahunan, bisa komen ya, kita sharing pengalaman. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku, bisa share ke media sosial yang teman-teman punya. Nah, itu tadi ya teman-teman video aku tentang evaluasi menabung untuk hari raya Idul Adha dari anggaran keuangan aku setiap bulannya. Semoga video aku kali ini menginspirasi buat teman-teman semua yang sudah nonton. Semoga teman-teman juga bisa mulai menerapkan untuk mengevaluasi dari setiap anggaran keuangan biar nggak kebobolan ya teman-teman, tepatnya karena namanya ibu rumah tangga itu manajer keuangan, jadi harus bisa mengelola uang yang sudah diberikan berapapun itu. Semoga menginspirasi ya teman-teman video aku kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.